Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Jadi yang pertama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu, lalu kita ketikkan Google Formulir. Ya, di sini kita klik Google Formulir. Maka akan tampil seperti ini, pilih Google Formulir Login. Nah, setelah login akan tampil seperti ini. Di sini formulir tanpa judul, maka kita harus buat judul terlebih dahulu. Kita buat judul di sini ujian sekolah IPA kelas 9. Baik, lalu kita copy paste judulnya, kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini deskripsi formulirnya ya. Kita isi misalnya hari dan tanggal pelaksanaan ujian. Senin 2 Desember 2020, lalu waktu pelaksanaan itu pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya untuk membuat pertanyaan di sini, di bagian ini pertanyaan. Yang pertama, sebaiknya kita buat dulu biodata siswa. Jadi kita buat nama, ya, nama siswa. Nah, di bagian sini ini merupakan bentuk-bentuk dari pertanyaan yang akan kita buat. Karena ini pertanyaannya berupa nama siswa, maka sebaiknya kita pilih jawaban singkat. Nanti siswa diwajibkan mengisi nama mereka, lalu klik wajib diisi ya. Nah, karena ini berupa ujian, maka sebelum kita lanjut ke pertanyaan tadi, di sini ada beberapa tampilan. Ini ada untuk menyesuaikan tema. Jadi kita pilih gambar, kita pilih berbagai macam tema di sini. Kita pilih yang ini, lalu kita klik sisipkan. Nah, maka bagian headernya akan tampil seperti ini. Lalu warna temanya bisa kita pilih yang biru, maka akan berubah jadi biru, atau yang hijau, atau yang kuning bisa. Lalu latarnya kita pilih. Nah, di bagian paling bawah ini gaya atau font tulisannya, hurufnya kita bisa pilih yang lucu. Nah, seperti ini. Jika formal, kita klik formal, maka akan tampilan font hurufnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini pratinjau. Pratinjau ini untuk melihat tampilan dari formulir yang kita buat ya. Jadi tampilan yang sudah dibuat itu seperti ini tampilannya. Tampilan inilah yang muncul di handphone atau laptop siswa atau siapapun yang memiliki link formulir kita. Nah, bagian setelan ini untuk menyetel formulir yang kita buat. Jika orang yang kita bagikan link itu kita batasi hanya bisa mengisi formulir itu untuk satu kali, maka kita klik batasi satu tanggapan. Tapi jika kita mengizinkan orang yang memiliki link atau responden tersebut mengisi formulir kita lebih dari satu kali, maka kita tidak usah klik ya. Biarkan seperti ini. Begitu juga jika responden setelah mengisi formulir kita izinkan untuk mengedit, maka kita klik edit setelah mengirimkan. Jika tidak, cukup seperti ini. Kalau untuk ujian sebaiknya kita pilih batasi ke satu tanggapan dan jangan dibiarkan untuk mengedit setelah mengirimkan. Oke, presentasi ini apakah pertanyaannya urutannya diacak atau tidak, itu tergantung dari rekan-rekan semuanya. Pesan konfirmasi, misalnya kita isi jawaban
Anda sudah terkirim. Terima kasih. Oke. Lalu kita klik kuis. Karena ini merupakan ujian, maka kita harus mengklik kuis agar nanti muncul tampilan untuk mengisi kunci jawaban. Nah, untuk rilis nilai, jadi setelah siswa mengerjakan soal pada formulir ini, mereka bisa langsung melihat nilai yang mereka peroleh jika kita itu mengatur aturannya seperti ini, segera setelah setiap pengiriman. Tapi jika tidak, kita klik nanti. Ini sebaiknya digunakan jika Bapak Ibu membuat soal tidak semuanya pilihan ganda, tapi ada pilihan jawaban lebih dari satu atau dalam bentuk uraian. Sebaiknya gunakan nanti setelah peninjauan manual, seperti itu. Nah, lalu setelah siswa mengerjakan soal, mereka juga bisa melihat jawaban mereka yang benar. Jika tidak diperbolehkan, maka jangan diklik ya, seperti ini. Jika responden atau siswa itu diperbolehkan untuk melihat nilai poin dan jawaban yang benar, maka kita klik seperti ini. Lalu jangan lupa klik simpan. Baik, seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama itu nama siswa, lalu kita tambahkan pertanyaan ya. Menambahkan pertanyaan itu bisa dengan mengklik bagian yang ini yang titik 6 ini, ataupun dengan mengklik tanda plus di sini. Jadi kalau kita klik tanda plus, maka akan tampil pertanyaan selanjutnya. Setelah nama siswa, kita masukkan pilihan kelas ya. Pilih kelas. Nah, kita pilih dulu bentuk pertanyaannya, kita pilih drop down. Jadi di sini ada 91, lalu 92 dan 93. Oke, kita klik juga wajib diisi. Nah, untuk kunci jawaban di sini tidak usah kita isi, poinnya juga kita biarkan saja karena ini baru berupa biodata. Kita lihat tampilannya pada pratinjau. Nah, seperti ini ya. Tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menghapus pertanyaan, kita tinggal klik bagian hapus ini. Seperti ini. Oke, kita tambahkan pertanyaan. Soal nomor 1, kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa soal, jadi tinggal di copy paste saja nanti ke Google Formulir. Begitu juga Bapak Ibu sebaiknya siapkan dahulu soal, baru nanti tinggal copy paste Google Formulir, itu akan lebih menghemat waktu. Kita ambil contoh soal. Ini yang pertama. Oke, saya tinggal copy paste saja ke sini. Seperti itu. Lalu pilihan gandanya. Baik, ini contoh soal pertama dalam bentuk pilihan ganda, artinya jawaban yang benar itu hanya satu. Jangan lupa kita klik wajib diisi. Nah, pada titik 3 ini ya, ini ada deskripsi, acak urutan opsi. Jadi opsi di sini ialah opsi dari pilihan gandanya ABCD. Kalau ingin kita acak itu bisa tinggal acak. Jadi nanti saat tampil di responden itu pilihan gandanya teracak, bisa juga tidak, kita biarkan saja. Untuk deskripsi ini, jika kita ingin membuat deskripsi dari soal, misalnya contohnya deskripsinya, pilihlah
salah satu jawaban yang benar. Oke, ini deskripsinya ya. Lalu selanjutnya kita klik kunci jawaban. Nah, kita masukkan poinnya di sini. Misalnya punya 5, ini bisa dengan mengklik panah atau bawah seperti ini, atau bisa dengan menuliskan langsung di sini. Jawabannya kita klik salah satu. Kalau jawabannya benar B, maka klik B. Lalu jangan lupa klik selesai. Seperti ini ya. Ini contoh soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Kita ambil coba gambar. Baik, kita coba memasukkan gambar di pertanyaan. Klik bagian yang ini ya. Klik bagian yang ini. Lalu kita pilih cari. Ini banyak pilihannya, dari kamera langsung atau melalui URL foto Google Drive atau Google penelusuran gambar. Kebenaran gambarnya itu sudah saya siapkan di file PC laptop ini, jadi klik cari, lalu saya pilih. Oke, misalnya kita cari gambarnya dulu. Oke, misalnya gambar yang ini. Oke, ini. Nah, di sini ada titik 3 untuk mengatur posisi gambar. Kalau rata kiri di sebelah kiri, rata tengah. Ini untuk memperbesar kecil, tinggal kita tarik saja, ya. Untuk mengecilkan lagi, kita gunakan juga sudutnya seperti ini. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Penyerbukan silang ditunjukkan oleh nomor. Oke, soal pilihan yang pertama itu 1, pilihan kedua itu 2, yang C itu 3, yang D 4. Jangan lupa klik wajib diisi, lalu kita klik kunci jawaban, kita masukkan poin, lalu kita pilih jawabannya. Misalnya jawabannya benar adalah C, maka kita klik yang C, klik selesai. Oke, ini 2 contoh soal yang gambar. Lalu kita coba lagi untuk soal yang pilihan jawabannya lebih dari 1. Kita ambil contoh soal yang ini ya, kita copy pastekan ke sini. Begitu juga dengan pilihannya, kita copy pastekan. Copy paste sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa klik wajib diisi. Bisa kita tambahkan deskripsi agar siswa mengetahui bahwasannya untuk soal ini itu pilihan jawabannya lebih dari 1. Pilihlah 2 jawaban yang benar. Oke, deskripsinya. Kita klik kunci jawabannya, kita berikan poinnya. Nah, jawabannya benarnya misalnya B dan C. Berarti ini ada 2 jawaban. Klik selesai. Ya, seperti ini. Lalu kita buat lagi contoh soal yang berbentuk
baca esai, maka kita klik paragraf. Kalau jawaban singkat, ini untuk soal yang jawabannya singkat bukan berbentuk uraian. Kita ambil contoh misalnya peristiwa peleburan antara Oke, ini contoh jawaban singkat. Jangan lupa klik wajib diisi, lalu kita berikan poinnya. Nah, di sini kita masukkan jawaban yang benar. Jawaban benar ini karena ini jawaban singkat, tentunya kita buat misalnya fertilisasi, ini kunci jawaban kita ya. Kita klik selesai. Nah, saat siswa menjawab tidak menggunakan kata fertilisasi tapi tidak menggunakan huruf besar, ada perpaduan antara huruf besar atau kecil atau huruf kecil semua, maka jawaban siswa akan disalahkan. Maka sebaiknya jika kita tidak ingin membuat pilihan jawabannya lebih dari satu, kita gunakan deskripsi, lalu bisa kita buat di sini jawablah dengan menggunakan huruf kapital seperti itu. Dan nanti juga saat mengkoreksi, rekan-rekan bisa menggunakan koreksi secara manual di bagian respon ini nanti ya. Jadi bisa menggunakan koreksi manual di bagian respon. Ini contoh soal dalam bentuk jawaban singkat. Kita buat soal yang kelima dalam bentuk uraian. Kita pilih paragraf. Jadi soal yang dalam bentuk uraian, jawabannya sangat panjang, kita pilih paragraf, bukan jawaban singkat ya. Misalnya jelaskan proses spermatogenesis pada laki-laki. Oke. Nah, sama. Untuk kunci jawabannya, untuk poinnya kita buat. Untuk kunci jawabannya tidak perlu diisi karena kita tidak bisa mengkoreksinya menggunakan ini secara langsung, jadi harus menggunakan koreksi manual seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya bisa kita tambahkan bagian sini. Jika Bapak Ibu rekan-rekan ingin membuat yang lainnya itu bisa ya. Nah, untuk membuat pertanyaan dengan melampirkan file itu bisa seperti ini. Misalnya pertanyaan di sini, carilah gambar contoh, contoh gambar reproduksi pada tumbuhan, lalu kirimkan atau upload filenya. Oke, nah ini kita bisa pilih upload file. Oke, lanjutkan. Oke, nah di sini jadi nanti kita buat angkanya 5. Kunci jawabannya tidak perlu dibuat, cukup poinnya saja. Jadi nanti peserta didik diminta untuk mengupload file ya. Jumlah filenya maksimumnya bisa kita pilih 1 atau 5 ya, jangan 1, jadi bisa beberapa file kita pilih 5. Oke, sekarang kita lihat tampilannya di pratinjau. Nah, tampilan soal yang sudah kita buat ini ya, di sini nama siswa, pilihan kelasnya, ini pertanyaannya tadi, ini bentuk-bentuk soal, dan yang terakhir ini nih, ini bagian untuk memasukkan file.
tadi, seperti itu. Ini kalau kita lihat di sini angka nomor 6-nya belum ditulis, jadi bisa kita kembali. Itu gunanya pratinjau tadi. Jadi kita melalui pratinjau kita bisa mengecek apa kekurangan dari formulir yang sudah kita buat, bisa kita perbaiki sebelum kita kirim linknya ke orang lain. Ya. Oke, jadi seperti ini. Kita coba lagi lihat. Nah, ini sudah ada angka 6-nya di sini filenya. Jadi inilah tampilan yang ada di handphone atau laptop PC siswa kita nanti yang kita bagikan linknya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita klik kirim untuk mengirim. Untuk mengirim soal kita klik kirim. Lalu di sini ada beberapa bagian, kita pilih yang tengah. Ya. Nah, ini ada tautan linknya panjang, kita bisa perpendek. Lalu kita salin. Nah, link inilah yang kita bagikan kepada siswa agar mereka bisa mengerjakan soal. Oke, sekarang kita coba buka di tab yang baru ya. Lalu kita copy pastekan tadi link tadi. Nah, seperti ini rekan-rekan semuanya soalnya. Nah, ini yang untuk memasukkan file tadi. Baik, itu saja mungkin untuk tutorial cara membuat soal di Google Formulir. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.